Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar kalian yang sudah kangen dengan film Kopet yang menegangkan? Bersiaplah, karena kali ini kita akan membahas sebuah obsesi gelo dari seorang kewes untuk mendapatkan pujaan hatinya, di mana film ini berjudul The Loved Ones tahun 2009. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda bernama Brent yang sedang belajar menyetir bersama sang ayah. Dan ketika Brent sedang menyerap ilmu drag dan drifting, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Oh my god! Akibat kaget, Brent yang banting setir akhirnya mengalami kecelakaan hingga mobilnya menabrak pohon beringin. Kira-kira siapakah pria yang muncul di tengah jalan tadi? Apakah seorang ODGJ? Singkat cerita, 6 bulan kemudian, kini Brent yang telah kehilangan sang ayah akhirnya terjerumus dalam pergaulan bebas, di mana ia sering melakukan transaksi barang haram bersama temannya yang bernama Jamie. Hingga di tengah transaksi, seketika Jamie terperangah saat melihat kedatangan kewes gotik yang membuat cacingnya bergetar. Dan setelah Jamie pergi mengincar buruannya, tiba-tiba Brent dihampiri seorang kewes kuulen bernama Lola, di mana Lola ingin mengajaknya ke pelan menghadiri pesta dansa nanti malam. Akan tetapi, Brent langsung menolak, terlebih malam nanti ia akan pergi bersama pacarnya. Sesaat kemudian, Brent disambut pacarnya yang bernama Holly untuk mengajaknya pulang bareng, sekalian membicarakan acara pesta dansa yang akan digelar nanti malam. Namun setibanya di mobil, bukannya langsung OTW, mereka yang terkena bisikan setan tiba-tiba tak bisa menahan hasrat gabrut meski mereka masih berada di parkiran sekolah. Hingga di tengah panasnya perhelatan gabrut, di saat itu pula Lola terlihat panas dada saat melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh Brent dan Holly. Setibanya di depan rumah Brent, Holly berkata jika nanti malam ia akan menjemputnya untuk menghadiri acara pesta dansa. Meskipun Tengsin harus selalu diantar jemput pacarnya, namun Brent yang kini tak memiliki kendaraan tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa saat kemudian, si ibu yang bernama Carla langsung membacoti Brent yang kedapatan pulang menggunakan mobil dengan seorang kewes. Lantas, Carla yang trauma oleh kematian suaminya meminta Brent agar tidak bepergian menggunakan mobil. Terlebih dirinya tidak ingin Brent kembali mencelakai orang lain akibat keteledorannya. Mendengar hal itu sontak membuat Brent kesal, terlebih si ibu membuatnya kembali teringat pada trauma insiden kecelakaan yang ia alami. Di tengah kesedihan, Brent berusaha melepaskan kekesalannya dengan cara memanjat tebing yang menjadi hobinya selama ini. Meski sempat hampir celaka, namun Brent akhirnya berhasil memanjatnya. Singkat cerita, sambil mendengarkan musik, Brent yang berusaha menenangkan diri terlihat menikmati suasana di puncak tebing. Di saat itu pula, Brent tidak menyadari gonggongan si Acu yang berusaha memberi peringatan. Oh my god! Tanpa diduga, Brent pun diculik oleh sosok pria misterius. Kira-kira siapakah sosok tersebut? Di sore harinya, Holly pun datang untuk menjemput Brent ke acara pesta dansa. Namun seketika Holly kaget saat melihat Carla yang panik menanyakan keberadaan Brent. Hingga di malam harinya, Carla dan Holly berusaha menelepon bantuan untuk mencari Brent yang tak kunjung pulang.
Sontak mereka pun syok parah saat melihat acu piaraan Bran kembali dengan kondisi pengkor. Sementara di sisi lain, si penculik baru saja tiba di rumah bedengnya yang terpencil. Oh, rupanya pria misterius ini adalah ayahnya Lola yang bernama John. Rupanya, John melakukan semua ini hanya untuk memenuhi hasrat putrinya yang sempat ditolak oleh Bran. Sesaat kemudian bisa kita lihat, rupanya selama ini Lola telah lama terobsesi pada Bran. Namun seperti yang kita tahu, Lola yang cupu selalu ditolak dan tak pernah berhasil dalam cintanya. Hingga tak lama kemudian, John yang datang langsung memberikan hadiah pada putrinya. Sontak Lola pun semeringah saat mendapat seperangkat kostum pesta dari si ayah. Pretty as a picture. Beberapa saat kemudian, Bran yang baru siuman langsung panik saat menyadari dirinya telah didandani sambil diikat di kursi. Di saat itu pula, ia pun heran saat melihat emak-emak dengan jidat yang bolong, pelanga-pelongo menatap dirinya. Melihat Bran yang terus berontak, Lola pun langsung menyiapkan suntikan Wipol agar Bran tidak bisa berteriak. Sungguh pedih. Akibat suntikan Wipol itu, kini Bran tak bisa berbicara. Kemudian, Lola yang kini merasa bahagia meminta si ayah untuk mengabadikan kebersamaannya. Sungguh apes, di mana kini Bran harus berurusan dengan keluarga Kopet. Saat makan malam dengan cicikenan SD, Lola pun berterima kasih pada si ayah karena telah membantu membuat mimpinya jadi kenyataan. Di saat itu pula, si ibu yang mengalami gangguan saraf hanya bisa pelanga-pelongo. Melihat hal itu, Lola pun berusaha menyuapinya. Setelah menyuapi si ibu secara barbar, Lola pun lanjut menyuapi Bran dengan gaya emak-emak baru belajar empati. Di tengah kebahagiaan, Lola berkata jika Bran akan menjadi miliknya selamanya. Mendengar hal itu, dengan tenggorokan yang serak-serak gersang, Bran yang berusaha kabur beralasan jika dirinya pengen ngompol ke WC. Mendengar hal itu, Lola yang tidak percaya berniat melakukan sesuatu. Sungguh suwe, Lola yang menyadari siasat Bran malah memaksanya untuk ngompol di gelas. Dan kalau Bran tidak ngompol, si ayah akan memaku burungnya menggunakan paku usuk kang bangunan. 1, 3, 6. Setelah menendang Lola sampai dijengkang, Bran yang mempunyai kesempatan berusaha untuk kabur. Di saat itu pula, John bergegas menggunakan mobil untuk melakukan pengejaran. Dengan teknik monyet kepepet, Bran berhasil memanjat pohon. Hingga sesaat kemudian, Lola yang datang langsung membantu si ayah untuk menangkap Bran. Dan bagaikan bocil kepergok maling mangga, Bran tak bisa berbuat apa-apa saat ayah dan anak Kopet ini melemparinya dengan batu.
Linu sekali setelah upaya pelariannya gagal, ceker Bran langsung dipatok menggunakan pisau. Di saat itu pula, Lola langsung menunggangi tubuh Bran agar tidak berontak. Kemudian, Lola berusaha menikmati penderitaan Bran dengan memintanya untuk menangis. Right. Sementara di rumah, Holly berusaha menenangkan Carla yang khawatir pada Bran. Hingga tak lama kemudian, detektif Paul yang melakukan pencarian terlihat menunjukkan HP milik Bran yang ia temukan di dekat tebing berbatu. Kembali pada Lola, kini ia sedang memperlihatkan buku koleksi foto para korban yang berhasil ia eksplorasi sampai merasa bosan. Duncan Fletcher. Agnew. Timmy Valentine. Betapa syoknya Bran saat melihat foto pria yang membuatnya mengalami kecelakaan 6 bulan lalu, di mana pria itu merupakan salah satu korban penculikan Lola yang berhasil melarikan diri. Dan kini, giliran Bran yang akan ia eksplorasi sampai dirinya merasa puas. Hingga sesaat kemudian, Lola meminta si ayah untuk bersiap melakukan aksi kopet pada Bran. Your drawing gets better every time. My God! Setelah mengukir inisial namanya di tubuh Bran, Lola Kopet bersiap menaburkan garam dan menikmati penderitaannya. Sungguh gelo, terlihat mereka sangat menikmati penderitaan yang Bran rasakan. Singkat cerita, dengan ceker yang masih dipatok pisau, kali ini Bran dipaksa untuk melakukan pesta dansa bersama Lola. Di saat itu pula, si ayah terlihat sibuk menabur pernak-pernik agar situasi semakin romance. Namun tiba-tiba saja Lola merasa kesal saat mengingat penolakan yang Bran lakukan terhadap dirinya di sekolah. Lantas, Lola pun mengajak ayahnya untuk berdansa. Dirasa ini kesempatan, Bran berusaha memanfaatkan keadaan untuk mengambil sesuatu di dalam sakunya. Apakah rencana Bran akan berhasil? Seusai dansa, sambil membawa bangkai Tasmania, Lola dan John bersiap melakukan sesuatu. Seketika Ben merasa ngeri saat mendengar suara aneh dari ruang bawah tanah. Kira-kira sosok apa yang mereka pelihara? Trick is not to go too far. Beberapa saat kemudian, dengan menggunakan bor, Lola dan John bersiap melakukan pengeboran pada tangkurak Bran, di mana hal itu mereka lakukan untuk merusak syaraf Bran agar tidak berontak seperti si ibu. Tanpa diduga, rupanya ibu Lola juga merupakan korban penculikan yang John jadikan sebagai istrinya, hingga melahirkan anak kopet yaitu Lola. Di tengah rasa puyeng ekstrim, Lola meminta Bran bersiap karena proses perusakan syaraf masih berlanjut. Dan kini, Lola akan menuangkan air panas ke dalam lubang yang telah ia buat di jidat Bran. Namun karena lubang terlalu kecil, Lola pun merasa kesulitan. Menyadari hal itu, John pun bergegas memperbesar lubangnya.
Ternyata suara mengerikan yang Bran dengar berasal dari korban penculikan yang menjadi kanibal setelah terkurung selama bertahun-tahun. Suwe sekali Bran yang lengah harus mubui ke ruang bawah tanah. Di saat itu pula, Lola pun syok parah saat melihat ayahnya telah modar di mukbang para kanibal. Di tengah rasa dendam, Lola pun berniat mengurung Bran bersama kawanan kanibal piaraannya. Di tengah situasi poek, Bran pun panik saat melihat kawanan kanibal yang mirip Bob Marley mulai mendekatinya. Akhirnya Bran yang masih waras mampu mengalahkan semua kanibal yang untungnya cukup lemah. Di saat itu pula, Bran pun syok parah saat melihat tulang belulang hewan dan manusia yang berada di tempat ini. Sementara di atas, Lola yang semakin gelo berniat pergi ke kamar si ibu untuk melakukan sesuatu. Sungguh biadab, Lola yang syok oleh kematian si ayah melampiaskan kekesalannya dengan menghabisi ibu kandungnya sendiri. Singkat waktu saat malam semakin poek, AKP Paul yang melakukan investigasi secara kebetulan mendatangi rumah Lola. Dan betapa syoknya Paul saat melihat banyaknya darah di dalam rumah ini. Namun bukannya meminta backup, Paul yang so jago malah nyolo masuk sendirian ke dalam rumah. Niat ingin menolong, Paul malah menjadi korban setelah dibacok oleh Lola. Hingga setelah tembakan Bran sabun, Lola langsung membawa pisau dan kalung milik Bran. Ia pun mengungkapkan jika saat ini dirinya akan pergi untuk menghabisi ibu Bran dan juga Holly, di mana ia ingin Bran merasakan kehilangan orang yang ia sayangi seperti dirinya kehilangan si ayah. Mendengar hal itu sontak membuat Bran panik, terlebih dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Di keesokan harinya, entah kebetulan atau sudah disetting sutradara, Lola yang melihat mobil Holly datang berniat melakukan sesuatu. Sementara di ruang bawah tanah, Bran berusaha kabur dari basement dengan cara menumpuk beberapa jasad. Setelah berhasil keluar, Bran bergegas menggunakan mobil Paul untuk menggagalkan aksi Lola. Hampir saja, namun dari kejadian itu, Lola Kopet pun mubui mencium aspal setelah tertabrak oleh Bran. Di saat itu pula, Holly pun syok parah saat melihat kondisi Bran. Namun sesaat kemudian, Bran yang melihat Lola Kopet masih kuat dengan merangkak, berniat untuk menuntaskannya. Akhirnya, Lola Kopet pun modar mencium bemper mobil.
Singkat waktu, Carla pun merasa lega saat melihat Bran pulang dengan selamat bersama Holly. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup menegangkan bukan? Faktor bebet bobot alias keturunan memang sangat penting, karena dulu Jon juga melakukan hal yang sama untuk mendapatkan pujaan hatinya, hingga kelakuan itu diturunkan pada putrinya yang sebenarnya gak jelek-jelek amat. Namun yang namanya Kopet, segala cara mereka lakukan untuk mendapatkan keinginannya. Hingga di akhir cerita, Bran yang berhasil lolos akhirnya mampu menghabisi Lola dengan ciuman bemper mobil. IMDb untuk film ini adalah 6,6 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Loved Ones 2009. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.